Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak asisten praktikum. Perkenalkan, nama saya Warina Angelina Putri, nomor absen 22 dari kelas praktikum analisis multivariat 1 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja saya, yaitu analisis PET atau analisis jalur. Lalu yang akan saya jelaskan tuh ada 4, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua contoh kasus, yang ketiga interpretasi, dan yang terakhir sintaks dari software RStudio. Untuk yang pertama, pengertian, analisis PET atau analisis jalur adalah teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel prediktor mempengaruhi variabel respon tidak hanya secara langsung, tapi juga secara tidak langsung menurut Robert tahun 1993. Lalu untuk asumsinya sendiri terdapat 5. Yang pertama, hubungan antar variabel bersifat linier, aditif, dan normal. Yang kedua, model bersifat rekursif. Untuk yang ketiga, variabel endogen minimal skala interval dan rasio. Yang keempat, variabel diukur tanpa kesalahan. Dan yang terakhir, interpretasi model tepat. Lalu, untuk manfaat dari analisis jalur ini yang pertama untuk menjelaskan fenomena yang dipelajari atau permasalahan yang diteliti. Yang kedua, prediksi nilai variabel respon berdasarkan nilai variabel prediktor dan bersifat kualitatif. Dan yang ketiga, faktor dominan terhadap variabel respon dapat digunakan untuk menelusuri mekanisme pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon. Dan yang keempat, pengujian model menggunakan teori trimming baik untuk uji reliabilitas konsep yang sudah ada ataupun uji pengembangan konsep baru. Lalu untuk langkah-langkah analisis PET ini sendiri ada 5, yaitu perancangan model, asumsi, penugasan parameter, validitas model, dan interpretasi. Lalu yang kedua, contoh kasus, yaitu suatu penelitian ingin mengukur besarnya pengaruh variabel pola rekrutmen, sistem penggajian, dan jenjang karir terhadap motivasi pegawai secara langsung dan secara tidak langsung melalui kinerja pegawai. Untuk data bisa tersaji dalam layar, di mana X1 pola rekrutmen, X2 sistem penggajian, X3 jenjang karir, Y1 motivasi pegawai, dan Y2 kinerja pegawai. Lalu untuk perancangan model di sini saya menggunakan 2 model, yaitu model pertama ketika pengaruh pola rekrutmen, sistem penggajian dan jenjang karir terhadap motivasi pegawai, dan model kedua pengaruh kinerja pegawai terhadap motivasi pegawai. Di sini terdapat diagram asumsi sesuai model yang saya gunakan. Lalu ini ada plot dari korelasi di mana X1 dengan X2 bernilai 0,35 yang berarti bahwa hubungan antara X1 dan X2 adalah moderat. Lalu untuk hubungan antara X1 dan X3 sebesar 0,54 yang artinya hubungan antara X1 dan X3 kuat. Dan untuk X2 dan X3 bernilai 0,28 yang artinya hubungan antara X2 dan X3 lemah. Untuk selanjutnya asumsi di sini ada uji linearitas antara variabel dan antar model. Di sini terdapat hubungan yang tidak linear, yaitu Y1 dengan Y2 dan Y2 dengan Y1. Metode untuk menguji asumsi linearitas menggunakan curve estimation. Metode ini didasarkan pada pemikiran bahwa sepasang data atau endogen dan eksogen dianalisis dengan berbagai model
Salah satunya adalah model linier atau sebagai dasar pengujian dengan kaidah keputusan merujuk pada konsep parsimony, yaitu ketika seluruh model yang digunakan sebagai dasar pengujian adalah signifikan atau non-signifikan atau fungsi linier signifikan, maka model dikatakan linier. Lalu untuk validitas model di sini menggunakan koefisien determinasi yang mana rumusnya R kuadrat Rm kuadrat sama dengan 1 min E1 kuadrat kali E2 kuadrat, maka dihasilkan 0,633. Artinya keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model tersebut adalah sebesar 63,3%. Sedangkan 66,7% dijelaskan oleh variabel lain yang belum terdapat di dalam model dan error. Lalu untuk interpretasi model yang pertama, yaitu Y1 duga sama dengan 0,611x1 plus 0,09x2 dikurangi 0,008x3. Untuk interpretasi beta 1, di mana nilai koefisien pola rekrutmen sebesar 0,611. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan pola rekrutmen satu satuan akan menaikkan motivasi belajar sebesar 0,611 dengan asumsi bahwa variabel prediktor yang lain dari model adalah konstan. Untuk beta kedua, di mana nilai koefisien sistem penggajian sebesar 0,09, hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan sistem penggajian satu satuan akan menaikkan motivasi belajar sebesar 0,09 dengan asumsi bahwa variabel prediktor yang lain dari model adalah konstan. Dan yang terakhir untuk beta ketiga, di mana nilai koefisien jenjang karir sebesar min 0,008. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan jenjang karir satu satuan akan menurunkan motivasi belajar sebesar 0,08 dengan asumsi bahwa variabel prediktor yang lain dari model konstan. Maaf, untuk motivasinya ini bukan motivasi belajar, jadi motivasi pegawai. Lalu untuk YD model 2, Y2 duga 0,61x1, di mana nilai koefisien motivasi pegawai sebesar 0,61. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan motivasi pegawai satu satuan akan menaikkan kinerja pegawai sebesar 0,61 dengan asumsi bahwa variabel prediktor yang lain dari model adalah konstan. Maaf, di sini ada tipe lagi. Untuk kalimat yang pertama, pola rekrutmen ini salah, bisa diganti dengan motivasi pegawai. Lalu untuk interpretasi, di sini adalah output diagram dari software RStudio, di mana antara X1 dengan X3 mempunyai nilai sebesar 0,537. Begitu juga dengan X1, X2, X3 terhadap Y1, yaitu terdapat pada model 1. Dan Y1 dengan Y2 dengan Y1 sebesar 0, ini seperti pada model 2. Dan untuk 0,585 ini adalah error dari Y1. Dan untuk 0,627 ini adalah error dari Y2. Lalu kita dapatkan indeks fit, yaitu ada 5. Yang pertama, chi-square test didapatkan hasil statistik uji chi-square sebesar 5,455 dan p-value 0,141, di mana lebih besar dari alfa 0,05, maka diterima atau artinya model sudah fit terhadap data. Yang kedua, comparative fit index, kita dapatkan hasil CFI sama dengan 0,939, yang mana lebih besar dari 0,9, artinya model sudah fit terhadap data. Dan yang ketiga, Zucker-Lewis Index, didapatkan hasil TLI sama dengan 0,796, kurang dari 0,95, artinya model belum fit terhadap data. Dan yang keempat, root mean square error of approximation, didapatkan hasil RMSEA sama dengan 0,165, lebih besar 0,08, artinya model belum fit terhadap data. Dan yang terakhir, standardized root mean square residual, didapatkan hasil sebesar 0,076, di mana kurang dari 0,08, artinya model sudah fit terhadap data. Selanjutnya untuk sintaks,
Sebentar saya akan beralih share ke RStudio-nya. Selanjutnya kita beralih pada RStudio. Yang pertama kita mengaktifkan package dari RStudio seperti pada layar. Lalu kita mengimpor data dengan menyimpan dengan nama data jalur. Lalu kita uh, menggunakan fungsi view untuk menampilkan data. Lalu describe data jalur ini digunakan untuk statistika deskriptif. Lalu pendefinisian masing-masing variabel yang akan kita regresikan menggunakan regresi linear berganda menggunakan fungsi LM. Lalu kita membuat plot dari korelasi dengan metode number, datanya data jalur. Lalu kita mengestimasi model A dan model B di mana spec mode ini untuk mengestimasi pemodelan. Lalu Y1 model dan BHV model ini untuk regresi linear berganda. Lalu summary ini digunakan untuk menampilkan data, menampilkan hasil dari LM. Lalu untuk LM beta ini digunakan untuk koefisien beta. Lalu kita beralih ke uji linearitas antar variabel dan model dengan menggunakan fungsi reset test. Lalu kita menentukan error pada model A dan B dengan E1 sama dengan SQRT atau akar dari 1 min hasil dari R square dari satu model dan E2 akar dari 1 min R square-nya model B atau model kedua. Lalu dijadikan satu menggunakan data frame. Lalu kita panggil. Selanjutnya kita menghitung koefisien determinasi total dengan cara 1 min error E1 kuadrat dikali error E2 kuadrat. Lalu selanjutnya kita analisis jalur dengan pendekatan model fitting menggunakan spec mode untuk data yang tadi. Lalu kita menggunakan fit mode ini, lalu summary, kita tampilkan hasil dari fit mode. Lalu untuk fit measures ini bisa kita dapatkan buat index fits yang ada 5 itu. Lalu sempats ini untuk jalur hasil analisis jalur seperti yang tadi. Lalu akan saya tampilkan ini hasilnya. Jadi ini hasil diagram menggunakan software R. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Maaf bila ada kesalahan kata-kata. Dan terima kasih untuk kakaknya udah mengajar kami selama 1 semester ini. Bisa menambah ilmu tentang analisis multivariat juga kak, karena di kelas Bu Ati juga sepertinya jarang masuk. Jadi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.